Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini Allah sendiri yang mengumpulkan kita ada di dalam ruang Zoom ini untuk menyatukan setiap hati kita, untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Mari kita buka saat teduh pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang menyertai istirahat malam kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat baru yang berasal daripadamu. Kami mau sambut pagi hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripadamu. Kami rindu, kami menimba kekuatan baru pagi hari ini untuk kami bawa sepanjang hari ini, agar sepanjang hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Bimbing kami Bapa, sertai saat teduh ini dari awal hingga selesai nanti. Biar setiap kami menyatukan hati kami, menikmati Engkau yang hadir di tengah kami pagi hari ini. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, kita bersyukur kita memiliki Bapa yang setia. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita. Yang dia butuhkan adalah hati kita yang senantiasa percaya. Kita mau senantiasa tenang menjalani hari-hari kita bersama dia. Karena dia adalah Allah yang setia. Dia yang senantiasa menolong setiap kita. Kita mau bawa pujian ini, kita mau katakan bahwa Dia adalah Bapa yang setia di sepanjang kehidupan kita. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenang jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenang jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia,
Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita semua sungguh bersyukur memiliki Bapa yang senantiasa setia. Jangan khawatir, Dia menyediakan semua yang kau perlu. Mari kita mau terus bawa hati kita. Kita mau sambut Yesus. Dia adalah sosok yang sungguh indah. Dia yang senantiasa agung, ajaib, dan mulia di dalam hidup kita. Mari pagi hari ini buka mulutmu. Katakan, kita mau sambut Yesus, kita mau tinggikan Dia, kita mau terus beri Dia hormat, puji, karena Dia Allah yang senantiasa berkuasa atas hidup kita. Mari kita pagi hari ini mau bawa pujian ini, menghantar penyembahan kita. Kita mau katakan kita sungguh memuja Dia, kita sungguh cinta Dia, sehingga kita mau sembah Dia di sepanjang kehidupan kita. Mari kita mau terus siapkan hati. Kita mau bawa pujian ini dengan hati kita. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung, dia cinta daku, dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bahagia yang ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, sambutlah. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat,
pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, kau ku puja. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh ya nalaya, engkau ku puja, engkau ku sembah. Sebab kau mulia, oh namanya layanase, Penolongku, pesembuhku, oh namanya layanase, iya layanaya. Ini hati kami menyembahmu, meninggikanmu, sebab kau Allahku. Haleluya, engkau mulia, engkau Allahku. Ya nama ya nala ya nana ya.
Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirmu di tengah kami masing-masing. Terima kasih untuk senantiasa memeluk kami, melingkupi kami dengan hadirat-Mu. Kami mau terus menikmati Engkau. Kami mau terus ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau yang telah mempersiapkan anakmu, Pak Andreas, untuk menyampaikan isi hatimu bagi setiap kami. Kami mau menikmati firman yang akan Kau taburkan pagi hari ini buat setiap kami. Untuk kami bawa, untuk kami kecap, dan boleh kami menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini bicara tentang Tuhan mau bicara kepada Anda dan saya tentang bahagia, menciptakan kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Semasa anak-anak kami masih usia balita, ritual sebelum berangkat kerja itu adalah naik sepeda motor, ngajak mereka berdua muter-muter di area perumahan kami. Kemudian cium tangan, cium pipi, kasih berkat, tanda salib di dahi. Mereka udah senang. Mereka kelihatan bahagia banget. Kedua anak kami ini setelah itu menghampiri mamanya yang lagi nunggu di depan pintu. Cara bahagia paling sederhana. Pagi ini Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin berbagi cerita iman tentang bahagia versi Tuhan di Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang miskin tidak jauh-jauh dari pengharapan dan belas kasihan. Hidupnya sungguh tergantung dengan yang memberi. Diberi 5.000, 10.000 saja sudah bahagia. Diberi sedikit saja sudah bahagia. Apalagi diberi banyak. Otomatis biasanya mengalir doa dari mereka untuk kita. Itulah cara orang miskin mendapatkan versi bahagianya. Begitu juga ketika kita ketemu dengan Tuhan melalui doa. Dalam doa selalu ada pengharapan doa dan mengalami belas kasih Tuhan. Intens interaksi komunikasi.
Mendapatkan rasa bahagia itu dengan cara yang paling sederhana di dalam doa. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka selalu ada ratapan dan air mata. Ada rasa kehilangan harapan. Tuhan hadir kepada orang-orang yang berduka untuk memberi pengharapan. Kehadiran Tuhan membawa jawaban yang pasti karena kuasanya nyata dalam melakukan segala perkara. Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, Bapak Ibu. Mazmur 10, Mazmur 103 ayat 8. Ia murah hati dan lemah lembut, tidak cepat marah, baik hati dan penuh kasih. Orang yang lemah lembut memiliki hati Bapa. Hati yang lemah lembut penyayang. Kemudian Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang-orang inilah yang menuntun mereka untuk mendapatkan hidup. Sebab kebenaran yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dialah kebenaran yang sejati. Yesaya 32 ayat 17 sampai dengan 20. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan juga berkata kepada kita, berbahagialah orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati adalah sikap Allah yang penuh kasih sayang, berbuat baik dan memberikan yang baik kepada manusia. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang memiliki hati yang murni juga berarti memusatkan pikiran hati pada kemuliaan Allah. Dengan kesucian, pemurnian hati, Allah mempercayakan karunia-karunia-Nya kepada yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, Bapak Ibu terkasih. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dengan damai kita dapat merasakan kebaikan Tuhan. Dengan damai kita dapat merasakan segala apa yang Tuhan beri. Hidup kita ini adalah ungkapan kebaikan Tuhan yang dapat kita bagi untuk sesama. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Mencintai Yesus sama halnya dengan mencintai kebenaran. Yesus telah terlebih dahulu untuk mengalami penderitaan, untuk membawa kita dalam penebusan dan keselamatan. Jika kita teraniaya oleh karena namanya, itu artinya membawa kita kepada cinta mula-mula Kristus yang membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. 8 sabda bahagia ini mengundang kita untuk bahagia menurut ajaran Tuhan Yesus, menurut versi Yesus, bukan untuk menurut cara dunia, dan menjadikan umat Allah sebagai bagian dari kerajaan di bumi dan di surga.
Iya, Tuhan Yesus mengajak Anda dan saya untuk menjadi bagian dari kerajaan di bumi dan di surga. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu telah tersampaikan. Biarlah semua ini berasal daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur tentang sabda bahagia ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh memperhatikan hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Paulus dan Ibu Vila. Berkatilah mereka sebagai pembimbing rohani kami Tuhan. Agar kiranya Kau berikan kesehatan, Kau tambah-tambahkan usia bagi mereka. Kau berkati mereka dalam usaha pekerjaan dan juga Tuhan dalam keluarga mereka. Sehingga mereka dapat membawa kami terus di dalam kasih-Mu Tuhan. Melalui pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua ini. Mari kita doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang selabad. Terpujilah nama Yesus, Maria, Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan dibuka kameranya, mari kita foto. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.